Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Safariana dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18622.581. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun kreativitas diri. Tujuannya untuk menunaikan tugas UTS dari Ibu dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Latar belakang di era global dan digital, kreativitas menjadi kemampuan penting untuk menghadapi perubahan. Menurut Ishiguro tahun 2025, keyakinan diri terhadap kreativitas berpengaruh pada perilaku kreatif seseorang. Pendidikan harus berperan aktif membangun kreativitas sejak dini melalui eksplorasi, refleksi, dan lingkungan yang mendukung. Definisi kreativitas secara umum yaitu kemampuan menghasilkan ide baru atau menggabungkan elemen dengan cara yang unik. Menurut penelitian terkini, konsep creative self-concept atau bagaimana seseorang memandang dirinya sebagai kreatif. Misalnya, dalam studi Ishiguro tahun 2025 disebutkan bahwa creative self-concept dan creative behavior saling memperkuat dari waktu ke waktu. Dalam konteks pendidikan, kreativitas bukan hanya milik yang berbakat, tetapi seseorang yang memiliki potensi kreativitas jika didukung lingkungan dan kemampuan berpikir kreatif. Aspek atau ciri kreativitas yaitu pertama ada kelancaran berpikir atau influensi, kemampuan menghasilkan banyak ide, yang kedua ada keluasan berpikir atau flexibility, kemampuan berpikir dari berbagai perspektif. Ketiga itu ada keaslian atau originality, ide yang original bukan sekedar salinan. Yang terakhir ada elaborasi, itu mengembangkan ide menjadi lebih rinci atau memperhalus ide. Mengapa sih kreativitas itu penting? Kreativitas membantu dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru. Dalam pendidikan, siswa yang berpikir kreatif dapat lebih mandiri dan inovatif. Riset terkini menunjukkan bahwa aspek keyakinan diri terkait kreativitas dapat meningkatkan performa kreatif. Di dunia yang berubah cepat, era digital, persaingan, tantangan baru, kreativitas diri menjadi salah satu kompetensi penting untuk masa depan. Selanjutnya itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pertama ada keyakinan diri bahwa saya bisa menjadi kreatif. Kedua, identitas kreatif, bagaimana seseorang melihat dirinya itu sebagai orang yang kreatif. Ketiga, metakognisi kreatif, kemampuan mengatur dan mengevaluasi proses berpikir kreatif sendiri. Studi terbaru oleh L. Lebuda tahun 2025 menyebutkan faktor-faktor seperti kemampuan berpikir divergennya, pengalaman kreatif, kepribadian, nilai diri mempengaruhi monitoring kreatif diri. Yang kedua ada faktor eksternal, lingkungan yang mendukung seperti sekolah, keluarga, teman yang memberi ruang untuk bereksplorasi. Yang kedua itu ada kemandirian belajar dan motivasi belajar juga terbukti berkolerasi dengan tingkat kreativitas. Ketiga itu adalah umpan balik negatif atau positif dan bagaimana seseorang meresponnya juga berpengaruh pada performa kreativitas. Itu ada strategi membangun kreativitas diri. Yang pertama, menumbuhkan sikap terbuka terhadap ide baru, ajak anak mencoba hal baru, bereksperimen tanpa takut gagal. Yang kedua, memberi ruang eksplorasi dan bebas ekspresi, lingkungan kelas yang aman untuk mencoba dan bereksplorasi. Ketiga, mendorong refleksi diri, bantu anak memahami apa yang saya pikirkan atau buat apa yang dikembangkan. Keempat, itu adalah latihan berpikir divergen, misalnya soal bagaimana ya cara lain untuk ini, atau apakah ya yang berbeda untuk kita melakukan hal ini.
Selanjutnya, memberi tantangan yang sesuai dengan kemampuan, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, sehingga muncul aliran flow. Selanjutnya, memberi umpan balik yang membangun fokus pada proses, dorong anak untuk melihat kreativitasnya sebagaimana potensi yang berkembang, bukan berarti bakat yang tetap. Yang terakhir ada menumbuhkan identitas kreatif, beri pujian yang spesifik terhadap ide dan usaha kreatif anak, bukan pada hasilnya. Selanjutnya itu ada tantangan dan hambatan. Ketakutan gagal atau tidak kreatif yang menyebabkan anak enggan bereksperimen. Yang kedua itu ada lingkungan yang terlalu kaku, terlalu banyak aturan, sedikit kesempatan bereksplorasi. Selanjutnya itu ada kurangnya waktu atau sumber daya untuk aktivitas yang kreatif, guru atau pendidik yang belum memiliki strategi atau pemahaman mendalam tentang pengembangan kreativitas. Yang terakhir itu dalam riset, kurangnya regulasi diri kreatif. Anak atau kita sendiri pun tidak terbiasa mengevaluasi, mengatur proses kreatif. Kesimpulannya, kreativitas diri adalah potensi yang bisa dibangun, bukan hanya bakat bawaan. Faktor internal, keyakinan diri, identitas, lingkungan, dan eksternalnya itu ada lingkungan, motivasi, dan kesempatan. Saling mempengaruhi. Strategi konkret diperlukan di jenjang PAUD untuk membangun sikap kreatif melalui eksplorasi, refleksi, dan ruang bebas berekspresi. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai bagaimana membangun kreativitas diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.